Selamat pagi anak-anak Bapak, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PKN untuk kelas 7. Nah, materi kita masih bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke bagian 4, ini bagian terakhir ya. Jadi kita akan mempelajari penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya kita mempelajari sejarah lahirnya Pancasila ya. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, di mana dalam kekalahannya tersebut, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Dan untuk memenuhi janjinya tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Nah, itu pelajaran kita sebelumnya ya. Dan kekalahan-kekalahan tersebut membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, tugas BPUPKI pada pelajaran kita selanjutnya sebelumnya sudah Bapak terangkan adalah untuk menyelidiki kemerdekaan Indonesia dan satu lagi untuk membuat rumusan dasar negara Indonesia. Nah, setelah tugas itu selesai, mereka bisa membuat piagam Jakarta, maka dianggap selesailah tugas BPUPKI. Dan sebagai gantinya, Jepang mengumumkan akan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI. Dan dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kita akan mempelajari apa sebenarnya PPKI. PPKI itu adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ya. PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai, di mana BPUPKI tadi tugasnya adalah untuk menggantikan tugas BPUPKI. Nah, cuman ada nanti perbedaannya. Kalau BPUPKI hanya menyelidiki dan membuat rumusan dasar negara, sedangkan PPKI ini nanti untuk mempersiapkan kemerdekaan sekaligus juga dia mengesahkan dasar negara. Untuk keperluan membentuk PPKI yang sudah diumumkan oleh Jepang tadi, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara kita, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat, mereka berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi. Jenderal Besar itu disebut Seiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, PPKI ini beranggotakan 21 orang dan di dalam 21 orang itu sudah termasuk ketua dan wakil ketuanya. Setelah ketiga tokoh kita tadi pulang ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Dan kemerdekaan itu bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kenapa? Karena sebelum tanggal 14 ini, ternyata Jepang itu semakin terdesak di dalam peperangan. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Dan semua anggota PPKI tersebut berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan kita untuk merdeka semakin lebar dan kesempatan tersebut dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.
kemerdekaan kita itu diproklamasikan dari kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Nah, di dalam sidang itu masih banyak ya, terdapat perdebatan-perdebatan. Salah satunya itu tentang Piagam Jakarta yang akan mau ditetapkan menjadi dasar negara, di mana di situ terjadi perdebatan antara beberapa tokoh yang mempermasalahkan sila pertama Piagam Jakarta tersebut. Nah, setelah mendapatkan banyak masukan dan perdebatan, terakhirnya disepakatilah bahwa sila pertama itu diganti. Nah, hasil keputusan dari sidang tersebut yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana tugas komite ini adalah untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan tugasnya nanti. Salah satu keputusan sidang PPKI itu, kita lihat di atas tadi nomor 1 adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kita tahu sendiri, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat itu tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka ditetapkan jugalah Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan atau disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Sebagai tugas, Bapak akan memberikan ada 3 tugas. Yang pertama, tuliskanlah A. Kepanjangan BPUPKI, B. Tanggal berdirinya BPUPKI, C. Ketua BPUPKI, D. BPUPKI dalam bahasa Jepang. Tugas yang kedua, tuliskanlah A. Kepanjangan PPKI, B. Tanggal berdirinya PPKI, C. Ketua PPKI, D. PPKI dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, tuliskanlah hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tugas ini nanti anak-anak Bapak kerjakan di kertas double folio. Ya, jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Sekianlah pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak Bapak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa.